Dan film pun berakhir dengan ending yang sangat mengencrotkan. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Langsung saja kencangkan celana dalam pacar Anda supaya Anda tidak gagal paham dengan film yang satu ini. Film ini berasal dari Korea yang orang Indonesia sendiri ngefans dalam bentuk K-pop dan plastik. Jika K-pop sebagai rekor muri yang bisa dibilang sebagai bentuk hiburan, film ini justru memberi efek sebaliknya. Bukannya menghibur, malah Anda segera butuh dihibur. Kenapa demikian? Karena film dengan judul Mebus yang dirilis pada tahun 2013 dan disutradai oleh Kim Ki-duk ini sangat menjadi intrik dan perdebatan di banyak kalangan. Film ini nyaris tidak memiliki dialog sama sekali, dan para karakternya hanya mengeluarkan suara tangis atau suara desahan. Namun tidak pernah ada satu kata pun, dan terutama film ini dihiasi dengan unsur incest, pengencrotan, pengebirian, bahkan hingga kanibalisme. Lanjut, yakin kuat? Kalau gitu ayo kita mulai. Jangan lupa subscribe dulu dan tonton video ini sampai habis. Mebus menceritakan tentang keluarga kecil yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan seorang remaja anak laki-laki. Di awal film sudah diperlihatkan bahwa ini keluarga yang disfungsional. Laki dan bini saling tampar menampar, bahkan main smackdown di depan sang anak. Namun sang anak hanya diam saja tanpa ekspresi, kayak saya tamat. Kemudian malamnya sang ibu dan sang anak melihat sang ayah sedang gini, segini papap, dengan wanita toko kelontong yang menjadi selingkuhannya, yang rupanya cewek penjaga toko ini diperankan oleh orang yang sama dengan istrinya. Lah, saya kok baru tahu, beda banget gak sih? Si ibu terlihat lebih sangar dan mengerikan dengan dandan ala Suzananya. Dan penjaga toko terlihat lebih kalem. Si ibu tidak tinggal diam setelah tahu dirinya diselingkuhi. Kemudian ia mendatangi suaminya yang tengah tertidur pulas di rumah. Ia mengambil sebilah pisau dan mencoba memotong rudal sang suami tahap kedua. Masih sakit hati karena dihianati, sang ibu melampiaskan amarahnya dengan sang anak dengan masuk ke kamar anaknya yang tertidur pulas. Oke, di sini beri banget. Lalu memotong rudal anaknya dengan sebilah pisau. Tidak cukup dipotong, lalu si ibu ngilu sendiri anjir, memakan rudal sang anak layaknya daging ayam yang sudah disemur. Sementara sang anak sudah meringis kesakitan, sang ayah tidak tahu mau berbuat apa-apa. Usai melancarkan pemotongan rudal tersebut, sang ibu pergi dari rumah, melewati seorang pria yang sedang beribadah, kemudian membuntuti pria tersebut dan pergi entah kemana. Kehilangan penis, artinya kehilangan kelaki-lakiannya. Sang ayah sebagai sesama kaum pria tentu saja memahami derita yang dirasakan anaknya. Ya, jelaslah baik, disunat sekali aja sakit, apalagi sampai habis. Dipenuhi rasa sesal dan penuh rasa bersalah, sang ayah mencoba berbagai macam cara untuk membantu sang anak agar bisa menggapai kelaki-lakiannya kembali, hingga rela tubuhnya dipukulin habis-habisan sebagai bentuk penebusan dosa terhadap anaknya. Di sisi lain, sang anak dibully oleh teman-temannya karena ketahuan atas hilangnya alat kejantanannya. Ia bergabung dengan sekumpulan pemuda yang sok jagoan, yang mendorongnya untuk membuat kejantanannya dengan melakukan pengencrotan. Pembuktian ini dilakukan dengan mengencroti sang penjaga toko yang dulunya merupakan selingkuhan ayahnya. Meski tanpa rudal, sang anak menunjukkan keperkasaannya dengan menggenjot tubuh sang penjaga toko yang telentang tak berdaya. Usai melakukan pengencrotan tersebut, sang anak ditangkap polisi dan dipenjara. Di antara para napi yang terlihat sangar, sang anak yang tanpa titik justru menjadi sosok yang feminim dan tak berdaya, bahkan hingga dikencrotin oleh napi lainnya. Ya, benar, itu small. Di sisi lain, sang ayah masih terus mencoba untuk membantu anaknya
Salah satu bentuk nyata dari laki-laki adalah kemampuan untuk mencrot. Dari hasil googlingnya, sang ayah menemukan sebuah artikel yang menjelaskan bahwa seluruh tubuh bisa difungsikan sebagai alat kelamin. Poin ini menegaskan bahwa pria digambarkan hanya sebagai penis berjalan. Usut punya usut, sang ayah menemukan sebuah cara untuk mencapai orgasme tanpa adanya penis, dengan merangsang tubuh dengan sakit yang luar biasa hingga setara dengan kepuasan seks. Lebih tepatnya dengan cara menggosokkan batu kasar ke kulit hingga menguak dagingnya. Cuman yang ini, kurang sedikit saja saya nangis. Cara ini disampaikan kepada anaknya yang masih di penjara. Karena sudah tidak tahu harus bagaimana, sang anak pun mencoba metode menyakitkan ini dan hasilnya, ya, berhasil. Tepuk tangan dulu. Sepulang dari penjara, sang anak justru jadi bocah tanggung yang baru kenal masturbasi. Jadi ketagihan. Dan kalian tengok sendirilah yang baru pertama. Nah, ia terus sengaja melukai dirinya sendiri demi bisa orgasme. Di sini sang ayah masih terus merawat anaknya dengan cara mengobati luka di kulit anaknya. Sang anak bahkan menemukan cara baru saat ia mendatangi si penjaga toko. Ketika penjaga toko menusukkan pisau ke bahu sang anak justru meminta pisau itu untuk digoyang-goyangkan sembari dan meremas susu si gadis penjaga toko. Pengorbanan sang ayah pun tak berhenti di googling saja. Sang ayah akhirnya merelakan penisnya dipotong dan dipindahkan untuk anaknya. Namun sayangnya, setelah menjalani operasi ini, penis si anak malah tidak bisa ereksi, tegak berdiri. Ya, ereksi memang tegak berdiri. Kalau ada yang tegak ke samping, semua itu berubah ketika suatu malam sang ibu tiba-tiba pulang kembali ke rumah. Di hadapan ibunya yang mencoba ngeloni sang anak, tak disangka penis baru sang anak justru bisa bangun. Si ibu yang merasa bertanggung jawab atas hal ini akhirnya mencoba untuk membantu anaknya ejakulasi. Ibu yang baik, sangat baik, sama pria berbagi penis yang sama dengan wanita yang sama. Disinilah sang ayah mulai kembali berubah. Ia tidak terima istrinya justru melayani anaknya, sementara dirinya tidak berdaya dan tidak memiliki penis. Dilanda amarah, sang ayah mengambil sebilah pisau dan mencoba memotong rudal miliknya. Aduh, ribut cuma gara-gara batang. Usaha ini berhasil digagalkan oleh sang anak dan sang ibu, dan berakhir oleh tangisan berjamaah oleh mereka bertiga. Murka karena istri yang tidak melayaninya, dan karena anaknya yang tidak tahu balas budi dan kurang ajar, sang ayah akhirnya membunuh istrinya dan membunuh dirinya sendiri dengan sebuah pistol. Kaget melihat mayat ayah dan ibunya, sang anak mengambil pistol itu dan kemudian menembak penisnya sendiri. Wes, itu punya ayahnya. Jadi gini, bisa dibilang bahwa film ini merupakan perjalanan dinamika dari sebuah penis. Semua masalah diawali dengan penis dan diakhiri dengan penis juga. Masalah di awal adalah sang ayah berselingkuh dan bersetubuh dengan si penjaga toko. Lalu masalah di akhir adalah kalau penis sang ayah yang terpasang di tubuh sang anak membuat sang ayah murka dan cemburu. Ada yang bilang bahwa benang merah dalam film ini dapat dijelaskan dengan konsep lingkaran kehidupan yang menjadi unsur dalam kepercayaan agama Buddha, bahwa semua akan kembali ke titik awal. Sekian alur singkat dari film Mebius karya Kim Ki-duk. Bagaimana pendapat Anda tentang film sakit ini? Orang gua bilang ragenep cok. Jangan lupa di subscribe dan like jika kalian suka, supaya saya dapat uang untuk mengganti kopi dan rokok selama ngedit video ini. Sat.